Sejumlah partai resmi menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR terhitung mulai Senin 1 September 2025. Langkah ini dilakukan setelah anggota DPR tersebut menuai kecaman publik atas pernyataan dan sikap yang dinilai melukai hati rakyat. Penonaktifan sejumlah anggota DPR juga menjadi respon atas aksi demo yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lantas, apa perbedaan status DPR nonaktif dan dipecat? Anggota DPR yang dinonaktifkan tidak sama statusnya dengan dipecat. Status nonaktif berarti anggota DPR untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagai wakil rakyat hingga ada keputusan lanjutan. Status nonaktif pada anggota DPR setara dengan pemberhentian sementara. Artinya, anggota DPR yang dinonaktifkan masih tercatat sebagai anggota Dewan Aktif sehingga tetap menerima gaji dan fasilitas lainnya sesuai aturan. Sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Syaroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adis Kadir tidak kehilangan statusnya sebagai anggota DPR dan mereka masih tercatat sebagai anggota Dewan Aktif. Lantaran masih anggota Dewan Aktif, mereka juga tetap berhak menerima gaji serta fasilitas keuangan lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 19 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Dalam Pasal 19 Ayat 4 disebutkan bahwa anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan mulai dari gaji pokok, tunjangan suami istri, anak, jabatan, kehormatan, komunikasi, hingga tunjangan beras. Sementara itu, pemecatan berarti pencabutan permanen status keanggotaan di DPR yang biasanya melalui mekanisme lebih panjang dan melibatkan partai politik pengusung maupun keputusan resmi lembaga legislatif. Di Indonesia, Presiden dan DPR sesuai konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar sebagai lembaga negara. Oleh sebab itu, keduanya merupakan mitra yang tidak dapat saling menjatuhkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 7C UUD 1945 yang menyatakan Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Selain itu, Presiden juga tidak bisa memberhentikan anggota DPR dan tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. Namun, pemberhentian anggota DPR dapat diusulkan oleh Ketua Umum Partai dan Sekretaris Jenderal kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Berikut sejumlah alasan yang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan.